Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Kembali lagi kita di Secangkir Kopi Tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasanya aku bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya lagi pada baik-baik, lancar-lancar ya, sehat-sehat pastinya yang selalu aku doakan. Buat kalian yang sedang dalam kesulitan, sedang dalam masalah mungkin, aku selalu berharap gitu ya kalau kalian yang menemui video ini pasti, aku harapannya semua yang terbaik, diberikan selalu kesabaran, kebijaksanaan ya, ataupun juga kekuatan, juga solusi yang bisa membantu kalian, yang terbaik juga untuk kalian ya. Buat kalian yang belum mengerti apa sih Secangkir Kopi Tarot, Secangkir Kopi Tarot adalah acara dari Katanya Tarot Indonesia, pembacaan yang bebas apa santai sambil aku minum kopi, sambil aku baca, dan energinya ya yang ada pada saat ini. Jadi bukan mengenai elemen tertentu, bukan mengenai zodiak tertentu, bukan juga mengenai individu tertentu. Jadi aku membacakan apa saja yang aku tangkap berikut dengan message-nya. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai dengan situasi kamu, bisa juga enggak ya. Pokoknya ambillah yang kalian perlukan, tinggalin sisanya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Kalau kalian nggak suka dengan pembacaannya, tidak cocok, tidak sesuai, tidak membuat kamu nyaman dengan segala sesuatu yang kamu temukan di channel aku ataupun di video ini, please silahkan move on, cari hal yang sesuai dengan diri kalian, yang sesuai dengan kriteria kamu. Begitu ya. Yuk kita mulai pembacaannya dari Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Tadi aku udah shuffle ya kartunya, udah aku siapkan untuk pembacaan ini. Waktu aku lagi shuffle, aku melihat Eight of Swords, lalu aku melihat lagi Eight of Cup ya, dan terakhirnya tuh aku melihat ada Nine of Cup. Kalau dari rasa yang aku dapetin waktu aku melihat bolak-balik kartu-kartu tersebut waktu aku lagi shuffle, bolak-balik menunjukkan diri gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin ada sesuatu yang sadar tidak sadar langsung ataupun tidak membuat kalian seperti menetap ataupun terikat ataupun kayak balik lagi ke situ, balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Hal yang mungkin kamu sudah coba tinggalkan, kamu sudah coba lepaskan, kamu sudah coba masa bodoh, kamu sudah coba ikhlaskan bahkan ya. Tetapi kayak ada sesuatu mungkin harapan ataupun ekspektasi ataupun ya hal-hal yang berhubung dengan sesuatu yang mungkin nggak match dengan ekspektasi kamu, mungkin nggak match dengan harapan-harapan kamu gitu ya, sehingga saat hal ini tidak berjalan sesuai, yang tadinya gue mau apa ya, nulusin aja deh, gue mau ikhlasin aja deh, ya sudahlah ini emang bukan buat gue, cuman yang itunya tuh masih belum selesai, masih belum bisa menerima, belum bisa accept gitu ya, situasi dan kondisi dan kenyataannya. Jadi ini ada kayak kayak ketarik-tarik gitu ya. Jadinya akhirnya yang kamunya udah mau move on, kamunya udah mau jalan lagi moving forward, kamunya udah mau ninggalin, kamunya sudah mau uh, ngelewatin lah hal-hal ini gitu ya. Jadinya ini ada hal yang perlu kamu dealing gitu ya. Terutama kalau hal ini sih lebih lekatnya gitu ya, ini dari kitanya, pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita gitu ya, yang seringkali membuat yang tadinya kita udah bisa bergerak ataupun maju, misalnya beberapa meter gitu ya, akhirnya maju mundur, akhirnya jadi jalan di tempat ataupun melingkar-lingkar di dalam lingkaran itu gitu loh. Nah ini ada satu situasi kondisi yang aku melihatnya atau merasanya waktu aku lagi shuffle dan melihat kartu-kartu itu menunjukkan diri gitu ya.
terutama thoughts itu berhubungan dengan pikiran-pikiran kita, ya, apa yang kita pikirkan. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa pikiran kita ini seringkali, eee, menjadi hambatan buat diri kita sendiri, ya. Mungkin kalau misalnya karena apa? Itu yang bisa kita sebenarnya rubah. Kalau orang lain, kalau hal-hal di luar kita ya, faktor eksternal apa yang orang pikir mengenai kita, apa yang orang lakukan, itu kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa juga mengontrol hasil dari sesuatu yang kita upayakan. Apakah ini akan menjadi seperti apa yang kita inginkan, yang kita usahakan. Kita hanya bisa mengontrol seberapa kita berusaha, seberapa kita melakukan, dan hal-hal yang berhubungan dengan kita, termasuk dengan pikiran itu. Nah, berarti yang kita harus usahakan, latih, kendalikan itu adalah pikiran kita. Baik kita mau melakukan sesuatu untuk memotivasi diri kita, untuk meng-encourage diri kita, ya diri kita sendiri. Untuk kita untuk menyetop hal-hal supaya nggak overthinking gitu ya, supaya nggak balik lagi ke masalah-masalah yang sama. Misalnya ini dalam masalah percintaan, mustinya gue udah move on dari si orang ini, mustinya gue udah ngelepasin, mustinya gue udah memulihkan diri gue. Tetapi pikiran-pikiran kita dengan keadaan tersebut atau orang tertentu atau hal tertentu gitu ya, yang perlu kita, oh gue kayaknya nggak perlu lagi nih mikirin ini nih. Ini kalau gue pikirin terus yang ada gue akan terus. Apalagi kalau misalnya kita belum benar-benar memulihkan diri. Yang ada kita akan terus ke-trigger, dan ke-trigger itu membuat luka yang ada di dalam diri kita ini yang seharusnya mungkin sudah bisa kita pelan-pelan sembuhkan pelan. Karena apa? Indikasinya adalah kamu sudah sembuh atau tidak dari satu trauma atau satu kejadian. Saat kamu mengingat atau ada hal yang mengingatkan kamu akan hal itu, trigger apa yang disebabkan gitu loh. Apa yang disebabkan yang membuat kamu mungkin di dalam pikiran kamu ataupun dalam perasaan. Kalau itu masih membuat kamunya keluar rasa sedih, rasa marah, rasa nggak terima, rasa yang seperti itu, berarti masih belum. Cuman bukan berarti kita mendinai. Seringkali orang berusaha mendinai. Seringkali orang berusaha, enggak kok, gue udah kok. Tapi setiap kali ada trigger ini, dia ngerasain marah, dia ngerasain kesel, dia ngerasain sakit hati, dia ngerasain kecewa, dia ngerasain segala macam. Kita harus meng-acknowledge itu. Oh, ternyata gue masih punya tuh. Gue masih punya perasaan itu. Berarti masih apa? Masih sakit, lukanya masih perlu diobatin. Dan kita terus berusaha untuk memulihkan itu, gitu ya. Tapi kadang-kadang orang yang berusaha memalingkan gitu ya, memalingkan perhatiannya dan berusaha lari dari masalahnya, bukannya diobati gitu ya, bukannya diketahui, dipelajari. Kenapa ya gue bisa punya perasaan kayak gini? Kan mestinya gue udah enggak. Oh, masih ada. Nah, listnya apa? Nah, ini yang kita perlu dealing with gitu ya. Kita perlu mencari tahu gitu loh. Mencari tahu, menganalisa. Kadang-kadang kita perlu menganalisa emosi-emosi kita. Kenapa gue misalnya saat gue melihat teman gue seperti ini, kenapa gue punya perasaan seperti ini ya? Nah, itu bisa diruntun dan cari dan ketemu jawabannya kalau mau gitu kan. Nah, ini kalau tahu, oh ini toh biang masalahnya. Kenapa gue misalnya nggak suka kalau misalnya ngelihat ada orang begini, ataupun mungkin ada lagu yang membuat gue kok jadi inget situ apa kata-katanya dan apa yang terjadi, dan itu semua bisa ngeruntunin kamu. Oh, gue tuh ada perasaan kayak gini. Oh iya ya. Dan itu membantu sekali saat kita mempelajari, oh gue tuh ternyata mengalami hal ini, mengalami hal itu, mengalami hal ini yang membuat gue jadi punya perasaan seperti ini. Jadi misalnya
selalu cemas, selalu uh, ngerasa tertekan atau selalu ngerasa sedih dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita perlu memperhatikan gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang di saat kita nggak tahu dan kita berusaha menutupi hal tersebut tanpa jelas ada apa sih latar belakangnya, penyebabnya, karenanya, alasannya, itu jadi nggak bisa, nggak bisa diobatin, nggak bisa bener-bener dipulihkan gitu loh, sehingga itu tidak memberikan trigger-trigger yang mengakibatkan atau menghasilkan emosi-emosi yang membuat kita jadi low lagi gitu ya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan tarot untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Ada cerita dan pesan-pesan apa? The World card. The World card di sini kalau yang aku lihat ini adalah kejelasan, penjelasan ya. Tetapi ini juga bisa merupakan satu penyelesaian dari satu cycle gitu. Bisa ini mengenai pekerjaan, bisa ini mengenai hubungan juga mengenai banyak hal ya, percintaan, keluarga, teman dan lain sebagainya juga termasuk di situ gitu ya. Tetapi ada satu hal yang kalian selesaikan. Tetapi ini juga memberikan satu pengertian, satu kejelasan gitu ya. Closure juga bisa gitu loh. Oh, akhirnya kamu mengerti yang tadinya mungkin nggak menemukan ujung pangkalnya, mungkin masih ada tanda tanya atau kenapa ya? Kenapa hal ini kok terjadi sama gue? Kenapa kok gue misalnya misalnya ada di satu hal atau satu situasi dan kondisi yang ngambang. Nah, ini tuh udah jelas gitu loh. Kayak misalnya hubungan gitu ya. Ini juga mungkin hal-hal yang membutuhkan penyelesaian buat beberapa dari kamu. Tetapi ini sesuatu mengenai kejelasan, mengenai closure, mengenai penyelesaian ya buat beberapa dari kamu. Ataupun ini adalah kebutuhannya. Kebutuhan untuk menyelesaikan sesuatu, bukan hanya untuk menggantungkannya. Buat sebagian dari kamu mungkin ini adalah akhir dari satu cycle ya. Seven of Pentacles ya, dalam keadaan terbalik, obstacle. Kalau yang aku lihat di sini, situasi dan kondisi yang tidak jelas dan tidak terselesaikan ini udah mungkin berjalan cukup lama buat beberapa dari kamu. Kamu sudah banyak berkorban di sana, sudah banyak memberikan gitu ya. Memberikan, menaruh, menginvestasikan ya. Buat beberapa dari kamu mungkin ini sudah waktunya buat beberapa dari kamu menuntaskan pekerjaan ataupun project ini ataupun segala macam ya. Karena kalau yang aku lihat dengan adanya keluar Seven of Pentacles, kamu kayak sudah selesai, tidak mau lagi menaruh, tidak mau lagi memberi, tidak mau lagi mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Buat beberapa mungkin ini berkenaan dengan masalah dengan bukan masalah tetapi lebih berhubungan kepada materi, finansial dan lain sebagainya, di mana kamu sudah ngerasa udah cukup. Ini tuh kayak kamu ngelepasin hal ini kayak ya sudah. Gue udah gak mau lagi usaha, ini kayak kamu ngedrop satu hal, satu masalah. Tetapi buat beberapa ini bisa juga orang yang dealing dengan kamu. Mungkin kamu ngelihat akhirnya mengerti dan akhirnya bisa mendapatkan kejelasan ya. Kadang-kadang hal-hal yang perlu dijelaskan itu diberikan gitu ya kepada diri kita tuh berbentuk sinyal-sinyal
Ya, misalnya kamu berhubungan dengan orang, kamu ngelihat ada red flags gitu ya mengenai orang ini, ada warning-warning, ada sinyal-sinyal memperlihatkan, hey ini sesuatu yang nggak baik, ini sesuatu yang nggak bisa kamu biarin, ini sesuatu yang bisa ngerugiin kamu, ini sesuatu yang bisa nyakitin kamu dan lain sebagainya. Dan ini bukan hanya bisa terjadi di dalam masalah hubungan dengan orang gitu ya. Tetapi mungkin ini adalah cara hidup kita, pola hidup kita. Dari pola makan, dari pola mungkin gaya hidup, dari mungkin kitanya konsumtif, dari misalnya kita terlalu mikirin banyak apa katanya orang, dan lain sebagainya. Karena apa? Apa katanya orang itu sering sekali menjadi musuh utama bagi cita-cita mimpi kamu. Sering kali hal itu membuat kita memberhentikan sesuatu yang sebenarnya kita mau lakukan ataupun kita mencintai untuk melakukan itu, tetapi pandangan-pandangan dari orang ini dan ketakutan kita untuk menghadapi itu atau pikiran kita akan apa katanya orang, itu seringkali membuat kita jadi tidak berani maju ataupun tidak berani melakukan hal yang sebenarnya kita mau lakuin. Banyak kali orang akhirnya mengcopy orang lain ataupun mengikuti orang lain dan kehilangan otentisitasnya gitu ya, kehilangan dirinya dia karena dia takut nanti orang bilang gue aneh, nanti orang bilang gue begini, nanti orang bilang gue begitu. Dan seringkali orang kena masalah di saat dia trying to fit in. Karena apa? Mereka berusaha menyenangkan. Mereka berusaha mencocokkan diri mereka dengan apa? Dengan idealismenya orang lain. Dan dia lupa bahwa dia sendiri itu juga harus ditanyain gitu loh. Ini sesuai nggak ya sama gue? Ini sesuai nggak sama gue? Ini sesuai dengan kemampuan gue atau tidak gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, ini yang aku lihat. Kalian melihat sesuatu tidak berkembang. Padahal kamu sudah menginvestasikan banyak hal. Tidak menunjukkan ataupun membuahkan hasil seperti apa yang kalian inginkan. Dan mungkin sebelum-sebelumnya kalian berusaha gitu ya, tapi kayak nggak nemu-nemu ujungnya, ataupun ini adalah mungkin di dalam hubungan. Kamu mungkin sudah mati-matian di situ, sudah banyak hal yang kamu berikan, sudah banyak usaha yang kamu berikan, dan mungkin buat sebagian dari kamu ngerasa hubungan kamu tuh kayak terlunta-lunta, terombang-ambing, nggak jelas juntrungannya, tidak punya masa depan, nggak tahu harus gimana gitu loh, nggak tahu harus gimana, dan kamu mungkin mengupayakan banyak hal, bahkan hal-hal yang mungkin kamu, aduh ini bisa nggak sih, tapi kamu paksakan. Dan bahkan mungkin buat beberapa dari kamu ada dalam satu situasi yang sebenarnya sudah tidak membuat kamu nyaman, tetapi kamu berusaha mengupayakan hal ini supaya bisa berfungsi, supaya bisa bekerja. Tetapi kalau yang aku lihat, mungkin sebelumnya kalian kurang ngerti ataupun kurang kenceng gitu ya, sinyalnya mungkin kurang kenceng. Tapi banyak orang kadang-kadang demi untuk bisa menemukan dirinya dengan si ekspektasinya dia itu, dia menutup matanya dengan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya dia sudah lihat, tapi dia berusaha merubah skenarionya, berusaha merubah ceritanya supaya bisa masuk ke dalam pikirannya dia, dan itu membuat dia nyaman gitu. Nah, tapi kalau yang aku lihat dengan keadaannya pada saat ini adalah penyelesaian, di mana seseorang sudah tidak mau lagi mengusahakan, mengupayakan berbuat sesuatu, dia sudah lepasin. Gue udah mau, gue lepasin. Gue udah selesai. Ini semua udah jelas. Gitu ya. Dan ini mungkin adalah hal yang terjadi buat beberapa dari kalian. Mungkin kalian menyelesaikan kontrak kalian ya, ataupun kejelasan pekerjaan kalian, posisi kalian, dan hal-hal yang kalian lagi tunggu gitu ya. Ini kalau yang aku lihat seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Eight of Swords kan? Tadi aku lihat nih bolak-balik Eight of Swords itu nunjukin diri ya.
nunjukin diri di sini. Oke, as Ace of Swords. Ace of Swords dan Eight of Swords. Ya. Ini kembali lagi banyak hal di dalam pikiran. Buat beberapa dari kamu ya, kamu overthinking gitu ya. Kamu banyak sekali memikirkan hal-hal yang mungkin kadang-kadang ada yang benar gitu ya, ada yang memang sesuai kenyataan, tetapi ini berubah menjadi partikel dan berkembang. Dan ini membuat kalian tuh kayak terperangkap dalam satu situasi dan kondisi ya. Dan ini lucunya lagi, tadi malam aku baru ngobrol dengan seseorang mengenai si Eight of Swords ini ya, karena dia lagi belajar mengenai tarot ya, dan aku mengangkat kartu ini ya. Pada saat ini aku melihat si Eight of Swords ini karena kalau kamu lihat gambarnya, ini mengenai seseorang ya yang terikat dan dia pakai tutup mata, dia dikelilingi oleh pisau-pisau ya yang menancap. Dan pisau-pisau itu tuh termasuk pikiran kita, termasuk juga pikiran kita mengenai apa pikiran orang mengenai kita gitu ya, termasuk ketakutan-ketakutan kita, kecemasan kita, keraguan-raguan kita, ketidakberanian kita, termasuk ekspektasi-ekspektasi kita. Kalau kamu pernah dengar, semakin tinggi ekspektasi kamu, semakin sakit bila kamu jatuh gitu ya. Dan kadang-kadang kita berusaha mengontrol hasil dari satu situasi dan kondisi, ataupun dari hal-hal yang kita upayakan gitu ya, berusaha mengontrol, berusaha mengendalikan, harus sesuai dengan apa. Kalau tidak itu akan jadi pressure tersendiri buat diri kita gitu ya. Dan hal-hal ini kadang-kadang yang membuat orang itu jadi menyempitkan dunianya, menyempitkan space-nya, menyempitkan ruangnya gitu loh. Nah, Ace of Swords di sini kalau yang aku lihat adalah buah pikir seseorang gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, mungkin dia mempunyai satu ide. Jadi ini kalau yang aku lihat gini ya, ada satu situasi yang membuat dia ingin mempunyai result ataupun dia punya keinginan atau harapan A. Cuman mungkin di dalam kenyataan dan perjalanannya, hal ini tidak sesuai dengan ekspektasinya dia. Cuman karena dia nggak bisa menerima hal tersebut, dia berusaha jadi ngide, ngerti nggak? Jadi ngide. Sering kan kalau kamu ngelihat ya orang-orang jadi ngide, terus jadi salah, jadi makin ribet, jadi makin complicated. Nah ini kalau yang aku lihat lebih kayak gitu. Jadi dia berusaha menjalankan apa yang menurut dia mungkin bisa membuat hal ini berfungsi, tetapi malah bikin dia terjebak akan satu situasi dan kondisi yang bikin dia jadi ketrap, nggak bisa kemana-mana. Gitu. Itu yang aku lihat. Ini kayak apa ya? Kayak apa ya? Tunggu. Ini nih lagi banyak banget yang pengen keluar gitu. Cuman aku lagi nyari kalimatnya. Jadi kayak gini loh. Kadang-kadang kita nih yang tadi aku bilang, gue pengen hasilnya begini, tetapi misalnya gue pengen hasilnya A, tapi kok kayaknya enggak ya, dia kok malah ke Z ya gitu ya. Terus karena kita nggak ridho gitu ya, karena kita nggak rela ini ataupun kita nggak bisa terima bahwa hasilnya nih akan bertolak belakang dengan apa yang gue harapin, sedangkan gue mungkin udah ngomong sama banyak orang, mungkin juga malu, ada juga mungkin juga ya macam-macam lah itu kan yang masuk ke dalam pikiran kita kan macam-macam ya. Nah itu jadi kita coba deh pakai cara ini, coba deh. Nah kadang-kadang ada ide-ide yang bisa membuat kita tuh jadi malah
berusaha kabur nih, karena berusaha gue nggak ketemu sama si hasil Z ini, dan akhirnya kita berusaha muterin tapi emang kepentok-pentoknya ke sini juga gitu loh, dan akhirnya kita berusaha lari karena kita nggak mau ketemu hasil Z ini, di mana kita tahu itu akan bertolak belakang dengan apa yang kita rencanakan, dengan apa yang kita ekspektasikan. Kita berusaha lari, akhirnya kejelimet, akhirnya malah nyimpul gitu loh, malah jadi gimana ya nyelesainnya, ngerti nggak? Situasinya tuh kayak gitu kalau yang aku lihat. Nah, di sini mungkin kamu ngelihat bahwa selama ini gua nggak menerima hal itu, dan itulah yang menyebabkan ini masalah, ini situasinya nggak selesai-selesai dan nggak jelas-jelas. Karena mungkin gua nggak mau melihat kejelasan itu, kenyataan itu, kebenaran itu. Tapi mungkin kalian udah capek sendiri, sehingga ya udah gitu loh. Nah, nih ya, terbalik, gua mau ngebaca yang di atasnya. Ini ada yang ngeflip ya. Ini ada Six of Pentacles, Six of Swords, dan Knight of Pentacles. Yang kamu lihat adalah selama kamu tidak menerima kenyataan yang ada, selama kamu ada di dalam perangkap ini, di dalam perangkap keinginan-keinginan kamu sendiri gitu ya. Bukan berarti ya, aku selalu ngingetin, bukan berarti kita tidak boleh punya cita-cita, punya keinginan, punya impian, tetapi kita pun harus bisa peka gitu ya, harus bisa peka dengan kenyataan dan situasi yang ada. Apakah ini worth untuk kita perjuangkan ataukah tidak? Cuman kadang-kadang orang tidak bisa membedakan itu gitu loh. Nah, ini semua kembali lagi kita harus pakai cara berpikir kita harus bijak melihatnya, kita harus peka di mana kita harus berhenti, di mana kita harus tetap fight, di mana kita harus berjuang, di mana kita harus mundur, di mana kita harus terus maju, di mana kita harus, ya itu tuh kan kita harus melihat, kita harus melihat situasinya dengan, nah ini, dengan dengan seterbuka-terbukanya, dan kita harus bisa memisahkan diri kadang-kadang dari situasi kita untuk melihat situasinya secara netral dan bisa memutuskan, mengambil keputusan ataupun mengambil tindakan yang memang terbaik. Karena kadang-kadang kalau kita ada di situ dan kita berpikir, kita akan susah ngelihat yang mana yang terbaik gitu loh. Nah, makanya coba tempatkan diri, itu biasanya aku di mana saat orang bilang nggak tahu, gue nggak ngerti harus gimana, tapi kan gue begini, karena apa, dia ada di dalam cerita itu dan dia tidak bisa secara netral melihat, sehingga apa, keputusannya pun akan kabur dengan apa, dengan perasaan dan emosi-emosi dia, dengan attachment yang dia miliki dengan situasi itu dan dengan orang yang ada di situ, sehingga untuk mengambil satu decision itu akan susah. Karena apa? Dia ada di situ, dia menempatkan dirinya di situ. Tetapi di saat kamu narik diri kamu untuk melihat situasi dan kondisi kamu, itu akan membantu kamu menjadi pihak ketiga, ngelihat gitu ya, ngelihat situasi ini dan melihat, oh gue harus ngapain. Kalau misalnya gue melihat ada tokoh, di mana kamu menempatkan diri kamu sebagai tokoh itu dan melihat apa yang terjadi terhadap tokoh itu dengan situasi ini, dengan apa yang dilakukan tokoh lainnya, dan dengan kondisi yang seperti ini, di mana nah itu kamu bisa ngelihat ceritanya sehingga kamu bisa
pertimbangan kamu terhadap keputusan yang akan kamu ambil itu lebih netral, dan itu membantu kita gitu loh, membantu kita dalam mengambil keputusan yang terbaik yang kita perlukan pada saat itu, bukan yang kita inginkan. Karena kadang-kadang apa yang kita inginkan suka kadang-kadang ya itu terpengaruh dengan si emosi-emosi, dengan attachment kita ya, dengan kemelekatan kita akan seseorang, akan satu hal, akan satu kondisi gitu ya. Sehingga kadang-kadang mestinya kita udah mundur, mestinya kita udah keluar, mestinya kita udah mutusin, mestinya kita udah selesain, mestinya kita udah gitu ya, udah. Itu dikarenakan emosi-emosi itu kadang-kadang membuat kita ya jadinya balik lagi gitu loh. Nah ini stuck. Knight of Pentacles yang aku udah sering ngomong, Knight of Pentacles kalau dalam keadaan tegap dia itu perlahan tapi pasti, dimana ada satu perkembangan walaupun tidak signifikan. Tetapi kalau dia sudah kebalik, nggak ada kemajuan, bahkan ada masalah-masalah yang membuat situasinya makin parah gitu loh. Udah gak kemana-mana, makin berantakan gitu kan. Nah ini membutuhkan penyelesaian, bukan malah kabur, bukan malah melarikan diri atau mengalihkan dari masalah yang ada gitu ya. Karena mungkin ketakutannya di saat nanti gua menyelesaikan ini ada hal-hal yang harus gua hilang, ada hal-hal yang harus gua lepaskan, ada masalah yang harus gua hadapi dan lain sebagainya gitu ya. Death dalam keadaan terbalik. Nah, kejelasan, tapi sudah siapkah? Karena di sini dengan Death card dalam keadaan terbalik, ini kayak orang yang sedang mendelay, orang yang tadinya mestinya harus sudah titik selesai bab ini, dia berusaha jangan dulu. Padahal di sini sudah terlihat bahwa apa yang dilakukan ini tidak menunjukkan hasil ke arah yang diinginkan. Dan ini sudah bahkan mengkonsum banyak hal yang menyebabkan masalah buat beberapa dari kamu. Tetapi ini orang masih tetap membuat koma dan berusaha menuliskan kalimat-kalimat ataupun cerita-cerita lain. Nah, yang akhirnya ngebawa lagi ke sini. Ini kan muter-muter aja jadinya gitu loh. Nah, ini ada ide-ide dicoba gitu ya. Ada pikiran-pikiran yang dia pikir akan bisa memberikan jalan keluar, karena ini adalah buah-buah pikiran, jalan-jalan yang dia coba tempuh untuk bisa nyampe ke hasil yang dia inginkan. Tetapi kalau yang aku lihat di dalam energinya ini, apalagi dengan si Six of Swords dan Knight of Pentacles ini dalam dua-duanya keadaan terbalik, ini yang ada kayak jalan di tempat ataupun yang ngiter-ngiter di situ aja. Karena apa? Balik lagi, karena tidak mau menerima adanya akhir dari sesuatu. Ini tuh penyelesaian sebenarnya, butuh penyelesaian. Tetapi di sini kembali lagi ada yang tidak bisa diselesaikan pada saat ini ya, pada saat ini yang aku baca seperti itu. Ini bisa jadi antara kamu ada hubungan antara kamu dengan seseorang di mana satunya sudah mau sudahan, yang satunya masih belum bisa terima. Tetapi dengan hal yang tidak sepadan, ini membuat masalah selalu. Dan aku melihat di sini ada satu situasi yang sebenarnya ya sudah tidak ada apa-apa yang bisa diberikan oleh itu gitu ya. Bahkan mungkin akhirnya ya ini dirugikan terus jatuhnya, karena dia berusaha memberikan
berusaha ngasih, berusaha ngelakuin, berusaha gitu ya. Tetapi masih belum bisa, iya gue udah harus tutup buku, gue udah harus tutup bab ini, gue udah harus tutup cerita ini, karena dia masih membuat koma itu. Walaupun di sini sudah jelas, mungkin sudah jelas, oh orang ini begini, oh sudah jelas gua tuh dibeginiin, oh sudah jelas situasi dan kondisinya. Dan dianya sendiri juga udah nggak tahu gua harus ngapain lagi gitu ya. Tetapi untuk menyudahinya di sini kalau yang aku lihat, untuk menyudahi itu tuh masih kayak titik 3 gitu loh. The bottom of the deck, Hermit ya. Hermit card itu apa ya, mengenai dimana seseorang butuh waktu untuk benar-benar kontemplasi dan butuh untuk refleksi gitu ya, maksudnya untuk berpikir dengan tenang, melihat satu situasi yang tadi aku bilang tidak banyak dikontaminasi dengan hal-hal lain. Yang tadi aku bilang, melihat masalah dari sisi ataupun dari pihak ketiga, melihat cerita ini sehingga mendapatkan solusi yang terbaik, yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan, yang diperlukan, supaya ini bisa berjalan lagi gitu loh, ceritanya bisa dilanjutkan, tidak stuck, tidak berhenti, tidak berputar-putar dikarenakan delay ini. Buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang, baik ini di dalam kerjasama ataupun ini di dalam hubungan mungkin ya, di mana kamu melihat orang ini tidak mau memberikan upayanya, tapi dia mau hasilnya, tapi dia tidak mau upayanya. Dia mau menikmati tapi dia tidak mau berupaya, dia masa bodoh, dia nggak pedulian, dia bahkan memberikan masalah-masalah. Seven of Swords dalam keadaan terbalik ya. Kesalahan yang berulang-ulang. Tetapi kembali lagi, selama masih diberikan kesempatan, selama masih dibukakan kesempatan itu sama juga kita memberikan tools untuk orang untuk melakukan kesalahan ataupun hal-hal yang kita tidak sukai, hal-hal yang merugikan kita, hal-hal yang bikin kita jadi sakit dan lain sebagainya gitu ya, membuat kita. Nah ini kadang-kadang orang itu salah. Pertanyaannya seringkali, kenapa kamu berikan tools itu buat mereka melakukan hal yang sama kepada kamu? Misalnya kan ini nggak cuma berhubungan dengan orang, misalnya dengan yang hal-hal masalah percintaan. Kadang-kadang ini terjadi apa? Di dalam bisnis. Seringkali orang kena tipu nggak cuma satu kali. Gua aja beberapa kali. Baru akhirnya, oh ya, gitu ya. Baru, gitu. Tapi ada orang yang kerap kali begitu. Cuman masih bertanya, kenapa sih gue ditipu mulu? Kenapa sih gue dimanfaatin mulu? Kenapa sih gue dipergunain mulu? Kenapa sih gue disuruh-suruh mulu? Kenapa sih gue dibeginin mulu? Kenapa sih kamu berikan kesempatan untuk kamu diperlakukan seperti itu mulu? Itu mestinya pertanyaan yang diberikan kita kepada diri kita sendiri saat kita melihat satu pattern yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, oke. Ini adalah pembacaan untuk minggu ini. Mudah-mudahan ada yang berguna. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.